Haleluya, salam sejahtera bagi setiap pendengar setia Renungan Malam, di mana di malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara kembali akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap malam saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami merenungkan firman Tuhan sebelum kami beristirahat di malam hari ini. Itu sebabnya saat ini Tuhan, urapi setiap hati kami. Kami siap merenungkan firman-Mu, kami siap diteguhkan oleh firman-Mu, dihiburkan, dikuatkan, dan diterangi oleh firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau yang mengurapi hamba dan Engkau mengurapi setiap hati kami. Kami siap merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang bagaimana mengalami rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, dalam perjalanan hidup kita, yang terbaik adalah menggenapi rancangan Tuhan. Karena Dialah yang menciptakan kita, dan rancangannya lah yang terbaik untuk kita alami dalam hidup kita. Jadi apapun kita, menjadi seperti apapun kita, jika kita keluar dari rancangan Tuhan, maka itu kegagalan. Karena Allah punya rancangan, Allah punya tujuan atas kita. Jadi kita keluar dari tujuan dan rancangannya itu adalah satu kegagalan. Dan hidup kita tidak akan ada artinya jika kita tidak menggenapi rancangan Tuhan. Itu sebabnya saudara, dalam kehidupan ini, apa yang paling penting untuk kita capai? Apa yang paling penting untuk kita raih? Menggenapi rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudara, malam hari ini saya rindu kita belajar apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup kita, dan bagaimana kita menggenapi rancangan Tuhan dalam hidup kita. Kehidupan seperti apa yang harus kita jalani supaya rancangan-rancangannya digenapi di dalam kehidupan kita. Saya percaya setiap kita rindu mengalami rancangan Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya malam hari ini saudara, siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita rindukan firman-Nya memberkati kita malam hari ini, sehingga melalui renungan malam hari ini saudara, kita memahami apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup kita, dan kita juga memahami bagaimana supaya rancangan-rancangannya digenapi di dalam kehidupan kita. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini adalah dari Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai ayat 13. Saudara, saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan kepada saudara, dan kemudian saya akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya kita akan menggali firman Tuhan secara objektif, dan saya akan menjelaskannya secara sistematis, sehingga saudara benar-benar memahami firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di malam hari ini. Yesaya pasal 55 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah,
terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena Yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita, dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon senobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Puji Tuhan, saudara. Adapun konteks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah bahwa Tuhan rindu menyatakan rancangan penyelamatannya bagi setiap orang. Dan adapun menjadi perikopnya di sini adalah seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Jadi saudara, Tuhan ingin setiap jiwa itu diselamatkan. Bahkan di sini ada disebutkan orang-orang fasik
orang-orang yang hidup dalam kefasikan, orang-orang yang hidup dengan cara-cara orang fasik, di mana cara hidup mereka akan membinasakan mereka, membawa mereka kepada kebinasaan. Tetapi Tuhan rindu mereka mengalami keselamatan, mereka turut dalam keselamatan yang daripada Tuhan. Jadi saudara, hal yang pertama yang saya rindu kita belajar, apakah rancangan Tuhan bagi kita umat manusia? Rancangan Tuhan bagi setiap kita adalah siapapun kita, bagaimanapun kehidupan kita, Tuhan ingin kita mengalami keselamatan. Tuhan rindu setiap kita turut dalam rancangan keselamatannya. Dia yang telah merancangkan keselamatan bagi umat manusia dari kekekalan. Dan dia rindu setiap jiwa bisa diselamatkan karena setiap jiwa itu berharga di matanya. Bahkan dalam rancangannya dia rela mati supaya jiwa-jiwa diselamatkan. Jadi Tuhan rindu supaya setiap jiwa diselamatkan, siapapun, betapa jahat pun, betapa hancur pun kehidupan mereka, masa lalu mereka, tapi Tuhan rindu setiap jiwa diselamatkan. Di ayat 6 sampai ayat yang ke-7 saudara, di sana kita bisa melihat Tuhan berkata bahwa Dia ingin orang-orang fasik dan orang-orang jahat pun turut serta dalam rancangan penyelamatannya. Tuhan rindu mereka pun bisa mengalami keselamatan. Dan hari ini, malam hari ini saya mau menegaskan kepada setiap saudara bahwa rancangan Tuhan terbesar bagi setiap kita saudara, kerinduan terbesar bagi setiap kita adalah supaya kita mengalami rancangan keselamatan Tuhan. Kita mengalami keselamatan jiwa kita. Di mana di dalam perjanjian lama rancangan keselamatan itu adalah kepada Mesias yang akan datang. Tetapi bagi setiap kita hari ini, rancangan keselamatan Allah itu adalah pada Mesias yang sudah berkorban bagi kita. Artinya saudara, untuk kita mengalami rancangan penyelamatan Tuhan, kita harus percaya kepada Yesus yang telah datang, percaya kepada Yesus yang telah mati di kayu salib, dan percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Hari ini kalau saudara bertanya, apakah kerinduan Tuhan, apakah maksud Tuhan, apakah rancangan Tuhan terbesar dalam hidup kita adalah supaya kita selamat. Rancangan Tuhan terbesar bagi saudara bukan supaya saudara menjadi orang hebat. Rancangan Tuhan bagi saudara bukan supaya saudara menjadi orang yang sukses, jadi orang besar, jadi orang berhasil, jadi pemimpin. Bukan itu rancangannya yang paling utama. Tapi rancangannya yang paling utama adalah supaya kita mengalami keselamatan. Hari ini saya rindu sebelum kita melanjutkan renungan ini saudara, kita mengoreksi dan melihat ke dalam diri kita. Sudahkah saudara mengalami kepastian keselamatan? Itulah yang telah dirancangkan Tuhan dari kekekalan bagi setiap kita saudara, supaya setiap kita mengalami keselamatan jiwa kita. Sudahkah saudara mengalami kepastian keselamatan di dalam Yesus? Dia merancangkan keselamatan bagi setiap kita. Itu sebabnya saat ini pastikan saudara percaya kepada Yesus sebagai juru selamat saudara. Saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan di dalam kehidupan saudara. Lalu kemudian saudara, apalagi yang menjadi rancangan Tuhan? Dia berkata mulai ayat yang ke-10, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikian firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita
dan akan dihantarkan dengan damai. Saudara, rancangan Tuhan, kehendak Tuhan adalah supaya kita hidup dalam kedamaian, kita hidup dalam sukacita. Itu yang menjadi kehendak Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Itu yang menjadi rancangan Tuhan yang terutama dalam perjalanan hidup kita, yaitu sukacita dan kedamaian memenuhi kehidupan kita. Lebih daripada perkara materi, lebih daripada kesuksesan, lebih dari apapun, Tuhan ingin kita hidup dalam kedamaian, kita hidup dalam sukacita. Karena apa artinya kita beroleh dunia ini jika kita hidup dalam penderitaan, dalam kesedihan, dalam ketertekanan, merasa hidup tidak berarti. Itu sebabnya yang paling utama dalam perjalanan hidup kita, Tuhan ingin kita mengalami sukacita, Tuhan ingin kita mengalami kedamaian, dan itu Dia kerjakan melalui firman-Nya. Firman-Nya lah yang bekerja dalam hidup kita, dan firman itu akan mengerjakan sukacita dan kedamaian di dalam kehidupan kita. Dan selanjutnya saudara, masih ayat 12 bagian B, gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohon di padang akan bertepuk tangan. Lalu lihat ayat 13 saudara, sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon senobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Saudara, yang menjadi rancangan Tuhan adalah Dia ganti semak duri menjadi pohon senobar, mengganti kecubung menjadi pohon murad. Artinya saudara, jadi dari yang tidak berarti menjadi sangat berarti, dari yang tidak berharga menjadi sangat berharga. Itu yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup kita. Dia mau mengubah segala perkara, Dia mau mengubah segala situasi dalam hidup saya dan hidup saudara, dari yang tidak berarti, dari yang tidak berguna, dari yang tidak bernilai menjadi sangat berarti, berguna, dan bernilai. Semak duri yang tidak berarti diubah menjadi pohon senobar yang sangat berharga, yang sangat mahal. Kecubung diubah menjadi pohon murad. Sesuatu yang tidak berarti diubah menjadi sangat berarti. Dan kemudian ending dari semuanya itu saudara, yaitu supaya jadi kemasyuran bagi nama Tuhan. Supaya nama Tuhan ditinggikan. Artinya saudara, ketika kita mengalami keselamatan, namanya lah yang dipermuliakan. Ketika di dalam hidup kita, kita mengalami sukacita dan damai sejahtera, kita bersorak-sorai bagi Dia, namanya lah yang dipermuliakan. Ketika hidup kita yang tidak berarti, tidak berguna, diubah menjadi sangat berguna, sangat berarti, dari yang tidak bernilai diubah menjadi sangat bernilai, namanya lah yang dipermuliakan. Saudara, sebelum kita melanjutkan renungan ini, apakah saudara sudah memahami apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup saudara? Yang menjadi rancangan Tuhan yang terutama dalam hidup kita adalah keselamatan jiwa kita. Itu yang paling utama, yang paling berarti, yang paling penting, keselamatan jiwa kita. Dan rancangan Tuhan yang paling utama yang kedua adalah kita mengalami damai dan sukacita dalam perjalanan hidup kita. Kita mengalami damai, kita mengalami sukacita dalam kita menjalani kehidupan kita. Kemudian rancangan Tuhan yang ketiga bagi setiap kita adalah bahwa Dia akan mengubah hidup kita, mengubah suasana, situasi, keadaan hidup kita, keluarga kita, ekonomi kita, dan segala aspek kehidupan kita. Dia mau ubah dari yang tidak berarti menjadi sangat berarti, dari yang tidak bernilai menjadi sangat bernilai, dari yang tidak berguna menjadi sangat berguna. Itulah kerinduan Tuhan saudara. Dia mau mengubah kehidupan kita. Itu yang menjadi rancangannya. Dan sekarang
Yang saya rindu kita belajar selanjutnya adalah bagaimana supaya rancangannya itu digenapi. Rancangan penyelamatan, rancangan sukacita dan damai, rancangan mengubah menjadi baik, berharga, berarti. Bagaimana supaya itu digenapi, saudara? Kita melihat sama-sama. Di ayat yang ke-8, di sana firman Allah berkata, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku." Demikianlah firman Tuhan. Saudara, sekali lagi saya baca, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku." Demikianlah firman Tuhan. Ini ayat mungkin yang sering kali kita dengar dan sering kali diucapkan juga oleh banyak orang. Ketika ada satu peristiwa, misalnya yang tidak seperti yang kita inginkan, keluarlah kalimat ini. Keluarlah firman Tuhan ini, "Rancanganku bukan rancanganmu, rancangan kita bukan rancangan Tuhan," dan sebagainya. Artinya kalimat-kalimat firman Tuhan di ayat 8 ini merupakan kalimat firman Tuhan yang paling sering diucapkan menurut saya, tetapi yang paling sering juga disalahartikan. Kenapa saya berkata yang paling sering disalahartikan, saudara? Kenapa? Karena seringkali kalimat ini ditujukan kepada orang-orang ketika sesuatu yang tidak seperti yang diharapkan terjadi. Keluarlah kalimat ini. Jika ada anak-anak Tuhan yang mengalami satu musibah, keluarlah kalimat ini. Jika ada anak-anak Tuhan yang sedang berduka, keluarlah kalimat ini. Artinya apa, saudara? Kalimat-kalimat ini sering diucapkan kepada anak-anak Tuhan, kepada umat-umat Tuhan. Dan yang menyedihkan adalah bahwa dengan seringnya kalimat firman Tuhan ini diucapkan ketika saat berduka, ketika ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, ketika doa tidak dijawab, keluarlah kalimat-kalimat ini, maka pada akhirnya ada satu pemahaman bahwa memang rancangan Tuhan itu jauh sekali dari rancangan kita. Memang rancangan Tuhan itu tidak mungkin sepertinya kita alami, digenapi dalam hidup kita, karena rancangan kita bukan rancangan Tuhan. Tetapi malam hari ini saya mau menyadarkan saudara. Kita lihat bersama, sekali lagi memang ayat 8 itu dengan jelas di sana dikatakan, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku." Demikianlah firman Tuhan. Ya, firman Tuhan ini memang tegas berkata bahwa rancanganmu bukan rancanganku, jalanmu bukan jalanku. Yang seringkali diucapkan kepada anak-anak Tuhan. Tetapi dengar saudara, di dalam konteks ini sebenarnya kepada siapa kalimat ini diucapkan? Kepada siapa kalimat ini ditujukan? Kepada siapa Tuhan berbicara? Lihat saudara, di kalimat sebelumnya dia berkata ayat 7, "Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya." Lihat kalimat-kalimat itu saudara. Dia berbicara kepada orang fasik di ayat yang ke-7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan juga orang jahat, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Jadi Tuhan sedang berbicara kepada orang fasik dan orang jahat. Artinya kalimat itu ditujukan kepada orang fasik dan orang jahat. Kemudian dilanjutkan ayat yang ke-8, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu." Kemudian tadinya dia berbicara kepada orang fasik dan orang jahat, lalu dia kemudian berkata, "Rancanganku bukanlah rancanganmu." Jadi jelas di sana saudara bahwa firman Tuhan ini ditujukan kepada orang fasik dan orang jahat. Firman yang mana? Firman yang mengatakan bahwa rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Jadi kepada orang fasik dan orang jahatlah Tuhan berkata, "Rancanganmu bukan rancanganku, jalanmu bukanlah jalanku." Jadi yang saya mau tegaskan kepada setiap kita saudara,
bahwa rancangan Tuhan itu bukan sesuatu yang mustahil digenapi dalam hidup kita. Rancangan Tuhan itu bukan sesuatu yang jauh di sana. Malah Tuhan merancangkannya supaya itu digenapi dalam hidup kita. Tuhan merancangkannya supaya itu terjadi dalam hidup kita. Dan Tuhan rindu kita memahami rancangan-rancangannya supaya kita merindukan dan mengalami rancangan-rancangannya dalam hidup kita. Itu sebabnya saat ini, saudara, saya rindu kita menyadari kalimat rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukan jalanku, itu bukan kepada saya, bukan kepada saudara, tapi itu kepada orang fasik. Jadi, setiap kita hari ini bisa mengalami rancangan Tuhan. Saudara, saya mau tegaskan kepada saudara bahwa saudara bisa mengalami rancangan Tuhan di dalam hidup saudara. Saudara bisa menggenapi rancangan Tuhan di dalam hidup saudara. Saudara bisa menikmati rancangan Tuhan dalam hidup saudara. Saya percaya rancangan Tuhan besar bagi setiap kita. Rancangan Tuhan luar biasa dipersiapkan bagi setiap kita. Dan Dia rindu rancangan-rancangannya digenapi dalam hidup kita. Kepada setiap saudara hari ini saya mau menegaskan, ada rancangan Tuhan yang besar bagi hidupmu. Dan Dia rindu rancangannya itu digenapi dalam hidup saudara. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana supaya rancangan Tuhan digenapi dalam hidup kita? Supaya kita mengalami rancangan Tuhan yang dirancangkan bagi kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan? Karena sekalipun Tuhan sudah merancangkan rancangan-rancangan yang baik bagi kita, saudara, bukan berarti otomatis kita akan mengalami rancangannya. Tentu saja rancangannya itu digenapi dalam hidup kita ketika kita hidup dan melangkah dalam perjalanan hidup kita sesuai dengan yang Dia kehendaki. Nah, itu sebabnya, saudara, saat ini saya rindu kita belajar bagaimana supaya kita mengalami rancangan Tuhan. Saat ini saya rindu kita lihat lagi. Perhatikan, tadi dikatakan kepada orang fasik bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Lalu kemudian ayat 9 Dia berkata, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Dan kemudian di ayat 10 mulai Dia jelaskan rancangannya yang terbaik bagi umat-umatnya, bagi umat ciptaannya. Itu yang tadi kita sudah belajar. Pertanyaannya sekarang, apakah orang fasik tadi bisa mengalami rancangan Tuhan? Sebenarnya, sekali lagi, semua orang bisa mengalami rancangan Tuhan. Dan di sini Tuhan mau mengajarkan, menasihati bagaimana supaya orang fasik itu mengalami rancangan Tuhan dalam hidup mereka. Dan itu juga yang saya rindu kita belajar, bahwa bagaimana nasihat kepada orang fasik itu sehingga mereka mengalami rancangan Tuhan. Maka prinsip-prinsip itu juga yang saya rindu kita sadar, supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita menghidupi juga prinsip itu, dan kita akan mengalami rancangan Tuhan terus di dalam kehidupan kita. Jadi saudara, bagaimana mengalami rancangan Tuhan? Yang pertama, ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Lalu lompat ke ayat 8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Jadi saudara, supaya kita mengalami rancangan Tuhan, carilah Tuhan. Karena kalau kita tidak mencari Tuhan, maka rancangan kita tidak akan menjadi rancangannya, dan jalannya tidak akan kita alami dalam hidup kita. Jadi bagaimana supaya rancangannya digenapi dalam hidup kita? Mari kita cari Tuhan. Hiduplah mencari Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara, maka kita akan mengalami rancangan-rancangannya di dalam perjalanan kehidupan kita. Setiap saudara akan mengalami rancangan Tuhan jika di dalam hidup saudara, saudara mencari Tuhan. Pertanyaannya hari ini, apakah saudara hidup mencari Tuhan dalam perjalanan hidup saudara? Kalau saudara belum melangkah hidup mencari Tuhan, atau mungkin hari ini hanya kebetulan saja saudara mendengarkan renungan ini,
Tapi dalam perjalanan hidup saudara, sebenarnya saudara belum hidup mencari Tuhan. Maka saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, hiduplah mencari Tuhan, supaya rancangan keselamatan, supaya rancangan damai sejahtera dan sukacita, dan supaya rancangan Dia mengubah semuanya menjadi lebih baik seperti yang sudah kita belajar di awalnya tadi saudara, itu digenapi dalam hidup kita. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, hiduplah mencari Tuhan. Saudara, saya mengenal orang-orang yang dari masa mudanya dia hidup mencari Tuhan. Maka saya melihat mereka mengalami kepastian keselamatan di dalam Yesus, dan rancangan damai sejahtera sukacita Tuhan itu digenapi dalam hidup mereka. Dan apa yang menjadi usaha kehidupan mereka, semua diubah Tuhan menjadi lebih baik. Ekonomi mereka menjadi lebih baik. Segala sesuatu dalam hidup mereka menjadi lebih baik. Karena memang firman Tuhan tadi berkata, sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon senobar. Sesuatu yang tidak berarti diubah menjadi sangat berarti. Dan itulah yang Tuhan lakukan bagi orang yang hidup mencari Dia, sehingga rancangannya digenapi dalam hidup mereka. Kalau saya dan saudara rindu rancangan Tuhan digenapi dalam hidup kita, teruslah hidup mencari Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan saudara? Kita kembali belajar prinsip ini. Di ayat 7 dia berkata kepada orang fasik, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Jadi orang fasik disuruh meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Lompat ke ayat 8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Jadi bagaimana supaya rancangan Tuhan digenapi? Tinggalkan rancangan orang fasik. Tinggalkan jalan orang fasik dan rancangan orang jahat. Orang-orang jahat sekalipun, mereka bisa mengalami rancangan Tuhan digenapi dalam hidup mereka jika mereka meninggalkan rancangan-rancangannya, jika mereka meninggalkan jalannya yang tidak benar itu. Kita melihat di dalam Alkitab seperti Paulus misalnya saudara. Dia mengalami rancangan Tuhan yang luar biasa. Kenapa saudara? Karena dia meninggalkan jalannya yang lama, dia meninggalkan rancangannya yang lama, dan kemudian dia datang kepada Yesus. Dan akhirnya dipakai oleh Tuhan Yesus luar biasa. Dan hari ini, dengar saudara, saya tidak berkata saudara orang fasik, saya tidak berkata saudara orang jahat. Tapi kalau ada jalan-jalan orang fasik yang hari ini kita masih jalani, kalau ada rancangan pemikiran, sifat tabiat orang-orang jahat, orang-orang fasik yang masih kita lakukan dalam hidup kita, bertobatlah hari ini. Supaya apa saudara? Supaya kita mengalami rancangan Tuhan dalam hidup kita. Jadi yang kedua, bagaimana supaya kita mengalami rancangan Tuhan? Alami pertobatan. Berapa kali kita harus bertobat? Setiap hari saudara. Kenapa? Karena masih begitu banyak harus diubah dalam diri kita. Dan untuk kita mengalami perubahan, kita harus mengalami pertobatan demi pertobatan, hari demi hari. Jadi yang kedua, untuk mengalami rancangan Tuhan, hiduplah berubah, hiduplah bertobat. Tinggalkan jalan kejahatan, tinggalkan jalan-jalan yang tidak benar. Dan kemudian yang terakhir saudara, hal ketiga yang harus kita lakukan untuk kita mengalami rancangan Tuhan ialah di ayat 7 bagian B dikatakan, baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka ia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Bukan hanya meninggalkan jalan kejahatan, tapi kembali kepada Tuhan, kembali kepada Bapa, kembali ke rumah Bapa, mengalami kedekatan kembali dengan Tuhan, mengalami keintiman kembali dengan Tuhan. Jadi yang ketiga, supaya kita mengalami rancangan Tuhan, Tuhan rindu kita kembali dekat dengan Dia, kembali intim dengan Dia. Maka dengan demikian kita akan mengalami rancangan-rancangannya di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan ini, di mana hari ini kita sudah belajar dari firman Tuhan bahwa rancangan Allah itu sungguh besar bagi kita. Rancangan keselamatan Dia rancangkan bagi kita,
dan rancangan sukacita damai sejahtera Dia rancangkan bagi kita, dan rancangan perubahan dari tidak berarti menjadi sangat berarti, dari yang tidak berguna, tidak bernilai menjadi sangat berguna dan sangat bernilai. Itulah rancangan Tuhan dalam hidup kita, dan Dia rindu rancangan tersebut digenapi di dalam hidup kita. Bagaimana supaya rancangan itu digenapi? Yang pertama kita sudah belajar, carilah Tuhan. Bahkan orang fasik sekalipun, jika mereka mencari Tuhan, mereka akan mengalami rancangan Tuhan. Yang kedua, tinggalkan jalan-jalan yang fasik. Tinggalkan rancangan-rancangan yang jahat. Kalau orang fasik pun meninggalkan jalan dan rancangannya, maka kita pun yang rindu bertobat lagi dan berubah menjadi lebih baik akan mengalami rancangan Tuhan. Dan kemudian yang terakhir, Tuhan ingin setiap umat-umatnya mengalami rancangannya dengan mereka kembali intim kepada Tuhan. Hari ini pun kalau kita rindu mengalami rancangan Tuhan, hiduplah dekat kepada Tuhan, intim dengan Tuhan, kembalilah kepada Bapa yang sungguh baik dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari terapkan firman Tuhan di dalam hidup saudara, biar firman-Nya digenapi di dalam kehidupan saudara. Kita berdoa bersama saudara. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, di mana kami sudah belajar ya Tuhan, bagaimana supaya rancangan-Mu digenapi dalam hidup kami, bahwa kami harus hidup mencari Engkau. Kami harus meninggalkan sifat karakter, jalan-jalan yang tidak benar, dan kami kembali intim dengan Engkau, dekat dengan Engkau, selalu dekat dengan Engkau. Maka kami akan mengalami rancangan-Mu yang dahsyat di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya saat ini saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari naikkan segala permohonan saudara. Kita sepakat di hadapan Tuhan terhadap apa yang saudara rindukan, tentang pergumulan, tentang masalah dan persoalan yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara. Percayalah saudara bahwa Tuhan kita sanggup melakukan perkara yang besar. Allah kita sanggup melakukan mujizat. Apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan yang sedang saudara hadapi saat ini, Allah peduli, Allah sanggup, dan Dia rindu melakukan perkara besar dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar, percaya tiada yang mustahil bagi Dia, dan tetap bertekun berdoa. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan berseru kepada Tuhan, tetapi sampai saat ini saudara belum melihat jawaban dari doa-doa saudara. Tetaplah berdoa saudara, tetaplah berdoa. Ketuklah terus pintu itu sampai tiba waktu Tuhan, waktu yang terbaik, waktu yang paling tepat. Di sana Dia akan menolong, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan menaikkan doa-doa secara umum untuk setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini, saya rindu saudara berdoa secara khusus terhadap segala kerinduan saudara, beban saudara, masalah saudara, apapun yang saudara rindu untuk naikkan kepada Tuhan saat ini. Saya rindu saudara, mulai saat ini saudara ungkapkan di hadapan Tuhan, dan saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu, jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka, saat ini mereka datang kepada Tuhan. Mereka datang berseru kepada Tuhan. Mereka datang memohon kepada Tuhan. Tuhan, Engkau kiranya yang bekerja dalam segala kerinduan mereka. Engkau kiranya bertindak dalam segala kerinduan mereka. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Wujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada mereka saat ini yang sedang berbeban berat, yang sedang menaikkan, memohon, kuasa-Mu menjamah mereka, mengangkat segala beban mereka, Tuhan kiranya bertindak. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka. Ulurkan tangan-Mu,
angkat segala beban dan persoalan yang menindih kehidupan mereka. Berikan kelegaan bagi anak-anak-Mu, bebaskan anak-anak-Mu dari segala beban berat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini datang kepadamu membawa beban berat mereka, Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi mereka. Dalam nama Yesus, anak-anak-Mu yang memohon campur tangan-Mu atas masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi. Mungkin saat ini ada pergumulan, masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi ya Tuhan. Engkau Allah yang memberi jalan keluar. Engkau Allah yang menolong anak-anak-Mu. Bahkan sekalipun masalah itu sepertinya tidak ada jalan keluar, di dalam Engkau tetap ada jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Sekalipun masalah itu kelihatannya begitu mustahil, tetapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Sekalipun mungkin saat ini masalah yang mereka hadapi sepertinya tidak mungkin untuk diselesaikan, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Engkau Allah yang campur tangan, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang sanggup untuk mewujudkan segala kerinduan, untuk mengangkat segala beban anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang sedang mengalami sakit. Percayalah saudara, apapun penyakit yang sedang saudara alami saat ini, Allah kita sanggup untuk menyembuhkan saudara. Allah kita berkuasa untuk menyembuhkan saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan yang sakit, orang buta pun melihat, orang lumpuh berjalan. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan perkara yang besar. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan mujizat dan menyembuhkan setiap saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala penyakit yang sedang saudara alami saat ini. Angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Biarkan tangan Tuhan terulur untuk menjamah saudara dan menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa, dalam segala sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Bapa yang baik, kami kenal Engkau sebagai dokter di atas segala dokter. Kami kenal Engkau sebagai tabib di atas segala tabib. Kami kenal Engkau sebagai Allah yang menyembuhkan segala penyakit kami. Bapa yang baik, Engkau mati di kayu salib sehingga oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa, bersama dengan anak-anak-Mu kami datang kepadamu dalam segala masalah penyakit yang sedang mereka hadapi. Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang melakukan mujizat, Engkau Allah yang melakukan perkara yang besar untuk mengerjakan kesembuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau sanggup menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kerjakan mujizat-Mu, angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka di dalam nama Yesus. Angkat segala penyakit dan sembuhkan mereka. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit saat ini, dan kerjakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, tiada yang mustahil bagi Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan yang mengalami sakit kanker, dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Dalam nama Yesus mujizat masih ada. Segala penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu dicabut dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu lebih besar dari segala kuasa penyakit kanker dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit kanker ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, dalam nama Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu
Nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, mujizat Allah dinyatakan bagi setiap anak-anak-Mu Bapa yang sedang mengalami sakit kanker, yang sedang mengalami sakit diabetes. Anak-anak-Mu yang mungkin saat ini mengalami sakit kolesterol dalam nama Yesus, di mana mereka hiperkolesterol, dalam nama Yesus nyatakan kuasa-Mu, jamah, kerjakan kesembuhan dan normalkan kolesterolnya dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang begitu banyak juga memohon kesembuhan untuk sakit asam lambung, dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sakit asam lambung. Nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Jamah pencernaan anak-anak-Mu, kerjakan kesembuhan bagi mereka, kerjakan mujizat bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung, di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami gagal ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami cuci darah. Bapa di sorga, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup untuk menormalkan kembali ginjal yang sedang mengalami kegagalan saat ini. Dalam nama Yesus, pulihkan fungsi ginjal yang sakit saat ini Tuhan, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Saat ini kami juga berdoa, anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, netralkan ya Tuhan, normalkan tensi mereka di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah melakukan dan mengerjakan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada penyakit yang belum disebutkan yang sedang saudara alami. Mari naikkan kepada Tuhan apapun penyakit itu, sebutkan, naikkan di hadapan Tuhan. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan saudara. Saat ini Bapa di sorga, apapun penyakit yang sedang dipanjatkan anak-anak-Mu, yang sedang mereka naikkan di hadapan-Mu, mohonkan kesembuhan daripada-Mu, dalam nama Yesus, Tuhan kiranya yang mengerjakan mujizat, Tuhan kiranya yang mengerjakan kesembuhan, Tuhan kiranya yang mengerjakan perkara besar dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini mungkin ada saudara yang mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami kesembuhan ketika saudara didoakan. Mari saksikan di hadapan Tuhan. Saksikan kepada anak-anak Tuhan. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan. Ceritakan itu kepada keluarga saudara, kepada sahabat-sahabat saudara, bahwa Allah kita ajaib dan sanggup mengerjakan kesembuhan bagi orang-orang yang memohon kepada Dia, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu juga berdoa bagi keluarga-keluarga saudara yang mengalami sakit. Mungkin ada anggota keluarga saudara yang sakit, orang tua, suami, istri, anak-anak, atau siapapun yang sedang mengalami sakit keluarga saudara saat ini. Mari kita berdoa, panjatkan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu yang mungkin mereka mengalami sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat, termasuk bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada orang tua yang sakit, sembuhkan. Kalau ada suami yang sakit, sembuhkan. Kalau ada yang istri yang sakit, sembuhkan. Kalau ada anak-anak yang sakit, sembuhkan Tuhan. Kalau ada sanak saudara yang sakit, kerjakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga kami, sembuhkan keluarga kami yang sakit, sehingga kami semua bisa bersuka cita dalam damai sejahtera dan kesehatan yang daripada Tuhan. Bapa di sorga, setiap kami yang ada saat ini, setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan hari ini, Bapa yang baik, berikan selalu kami kesehatan,
Bapa, Tuhan memberkati tubuh kami, memberkati hidup kami, supaya kami tetap tinggal dalam kesehatan yang daripada Tuhan, tetap dipenuhi oleh kesehatan yang daripada Tuhan. Kami mengalami kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami naikkan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kesehatan menjadi bagian setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi ekonomi saudara. Mungkin karena kondisi ini ada saudara yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan mungkin saudara ada yang sudah dililit oleh hutang. Saat ini saya rindu menopang saudara di dalam doa untuk pemulihan ekonomi saudara. Mari datang berseru kepada Tuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Di masa pandemi ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi. Saat ini kami datang kepada Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Majukan, angkat ya Tuhan ekonomi anak-anak-Mu kepada tingkat yang lebih baik. Majukan dan kembangkan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, sehingga ketika ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik, kebutuhan hidup mereka tercukupi, kerinduan-kerinduan mereka tercukupi. Bahkan ketika Engkau semakin memberkati mereka, mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Yesus. Khususnya ketika Engkau memberkati ekonomi anak-anak-Mu, mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan Tuhan. Di dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang terlilit hutang. Tuhan yang campur tangan sehingga mereka mendapatkan jalan keluar untuk menyelesaikan hutang-hutang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, hamba berdoa, berkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mengangkat keadaan ekonomi mereka menjadi semakin baik. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka, berkati pekerjaan mereka. Mungkin dalam situasi dan kondisi seperti ini Tuhan, begitu sulit untuk menjalankan bisnis, usaha dan sebagainya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau tetap mampu memberikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu untuk kemajuan bisnis, pekerjaan, usaha mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati segala pekerjaan anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya memberkati profesi anak-anak-Mu, anak-anak-Mu yang pegawai, baik itu PNS atau yang lain yang berprofesi sebagai pegawai. Tuhan campur tangan, Tuhan membela, Tuhan memberkati anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, ajar mereka melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah Tuhan yang campur tangan sehingga mereka bisa dipromosikan menjadi lebih baik dalam nama Yesus. Berkati juga para buruh ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan dalam bidang apapun yang mereka bekerja. Tuhan bekerja, Tuhan bertindak, Tuhan berkarya di dalam kehidupan anak-anak-Mu para buruh ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup bekerja, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Berkati juga ya Tuhan para medis ya Bapa. Saat ini dalam situasi pandemi seperti ini, mereka membutuhkan campur tangan Tuhan untuk memberi mereka daya tahan tubuh yang kuat. Tuhan campur tangan, berkati para medis ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar ya Tuhan bagi kehidupan para medis. Jaga lindungi mereka sehingga kehidupan mereka bisa menjadi kesaksian. Bahkan saat ini, apapun yang menjadi profesi anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan yang belum disebutkan di dalam doa ini, biarlah Tuhan yang memberkati setiap profesi anak-anak Tuhan.
Tuhan campur tangan dalam hidup mereka. Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Saudara, saya juga teringat akan keharmonisan keluarga-keluarga saudara. Karena saat ini keluarga itu yang terpenting, saudara. Keharmonisan keluarga adalah suasana sorga yang bisa kita alami di tengah-tengah keluarga kita. Saya mau berdoa untuk keharmonisan keluarga saudara. Mari serahkan keluarga saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga anak-anakmu. Berkati keluarga anak-anakmu, suami, istri, anak-anak. Berkati mereka ya Tuhan. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluarga anak-anak Tuhan menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, kita telah menaikkan segala doa permohonan kita kepada Tuhan, segala pergumulan saudara kepada Tuhan. Percaya Tuhan sanggup mengerjakan mujizat di dalam kehidupan saudara. Saya rindu saat ini saudara, kita naikkan syukur, kita naikkan pujian bagi Tuhan dengan penuh iman bahwa Allah yang menjawab doa-doa kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami percaya mujizat-Mu terjadi bagi anak-anak-Mu. Terima kasih, kami naikkan syukur bagi-Mu atas campur tangan-Mu. Kami puji sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau atas segala kebaikan-Mu, atas segala campur tangan-Mu. Kami puji sembah tinggikan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Syukur bagi-Mu Bapa, syukur bagi-Mu. Terima kasih, kami percaya mujizat Tuhan telah dikerjakan. Kami percaya mujizat Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, kita juga akan gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami tercinta. Kami mengasihi bangsa ini, kami rindu bangsa ini dilawat oleh Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa di bangsa ini. Nyatakan kuasa-Mu, selamatkan jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Ada sekitar 260 juta jiwa di bangsa ini. Mereka perlu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Anak-anak-Mu ya Tuhan, di bangsa ini jadikan jadi terang-Mu, jadikan jadi saksi-Mu ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu di bangsa ini, jadikan semuanya jadi saksi terang Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Pakai semua anak-anak-Mu, pakai hamba-hamba-Mu untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati organisasi-organisasi gereja, berkati yayasan-yayasan Kristen, berkati semuanya ya Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Berkati gereja-gereja lokal, baik dari kota sampai ke desa. Berkati semuanya Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Biarlah gereja Tuhan menjadi saksi dan terang Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, kami berdoa buat pemulihan bangsa kami. Berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Biar ekonomi bangsa kami semakin bertumbuh dan semakin maju. Sekalipun ada begitu banyak kesulitan untuk memajukan ekonomi di masa pandemi ini, tetapi Tuhan yang menolong sehingga ekonomi bangsa kami bisa terus berkembang dan maju. Keamanan di bangsa ini juga Tuhan tolong. Biar keamanan bangsa ini bisa dijamin oleh Tuhan. Kami hidup penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati ya Tuhan keadaan politik bangsa ini. Ajar semuanya untuk matang berpolitik demi kemajuan bangsa dan negara. Bapa yang baik Tuhan, campur tangan sehingga segala keegoisan bisa disingkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat para pemerintahan kami. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden,
para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, para camat ya Tuhan, kepala desa, lurah, kepala lorong, sampai jajaran terendah Tuhan, berkati semua dalam nama Yesus. Ajar semuanya mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Ajar mereka bertanggung jawab demi kebaikan Indonesia, bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati para pemerintahan kami, jamah lawat, berkati kehidupan mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang campur tangan bagi bangsa kami tercinta. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami yang tercinta. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami bagi bangsa ini. Tuhan yang mendengar kami, Tuhan yang menjawab kami, Tuhan yang menyatakan mujizat-Mu bagi kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala pujian, kami naikkan segala pengagungan kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang telah mendengarkan doa kami, dan Engkau Allah yang akan menjawab doa kami, dan tiada yang mustahil bagimu Bapa. Kami percaya mujizat Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan, kami percaya campur tangan Tuhan sedang nyata bagi kehidupan anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala puji hormat bagi Tuhan, dan dengan penuh iman kami berdoa dan kami terima jawaban doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya melalui video ini saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, saudara sudah didoakan, dan saya percaya saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga diberkati ketika saudara didoakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya saudara rindu terus diberkati melalui channel renungan ini saudara. Kalau saudara rindu terus diberkati, maka silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap jam 7 malam saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Jika saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa ya Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.